Insya Allah, Ustaz. Bisa ya? Insya Allah. Insya Allah, Ada Ustazah. kesulitan nggak mengerjakan PR-nya? Tidak, insya Allah sementara. Ya, baiklah. Kita lanjutkan lagi ke wazan 10 ya. Wazan 10. Semangat, wazan 10. Ya, wazan 10. Nanti polanya itu nambah lagi satu kalimat, Bu. Ya, kalau wazan 7, 8, 9 kan 1, 1, 1 ya. Tambahan hurufnya ya. Seperti wazan 7 tambahannya huruf alif ya. Jadi af'ala. Wazan ke-8 tambah ain kan jadi fa'ala ya. Kemudian wazan ke-9 ditambah alif ya, tapi di tengah-tengah alifnya. Fa'ala gitu ya. Fa'ala nah, gitu ya. Nah, kemudian di wazan ke-10 gitu ya, itu ada tambahan huruf ta sama ain ya. Kan asalnya fa'ala ya, tadi ada tambahan ta sama ain jadi tafa'ala. Tafa'ala gitu ya. Ya tafa'alu. Tufu'ila, yutafa'alu. Tafa'al, la tatafa'al. Ya. Tafa'ala, ya tafa'alu. Tufu'ila, yutafa'alu. Tafa'al, la tatafa'al. Coba ibu-ibu baca sama-sama yuk. Tafa'ala. Nah, ini sebetulnya mirip dengan yang wazan keberapa nih? Tinggal ditambah tak aja. Wazan 8 ya kan? Fa'ala. Nah, ini ditambah dengan tak. Jadi tafa'ala. Gitu kan? Kalau yang wazan ke-8 tuh kan fa'ala ya. Nah, ini ditambah dengan tak. Jadi tafa'ala. Jadi tinggal di ini aja ya. Karena ada taknya jadi ya tafa'alu. Jadi tambahan dengan huruf ya. Tafa'ala ya tafa'alu, tufu'ila ya tafa'alu, tafa'al la tatafa'al. Gitu ya. Nah, kata-kata yang mengikuti pola atau wazan ke-10 ini misalnya tahajjada. Tahajjada, ya tahajjadu. Ya. Nah, ini sama tasyabbaha ya tasyabbahu. Ini artinya tahajjada. Tahajjada itu tahajud ya. Tasyabbaha artinya meniru. Gitu Meniru. Ya. Meniru. Nah, man tasyabbaha minal qaum fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ya kan? Kaum. Maka dia termasuk bagian dari mereka kan? Ya, man tasyabbaha. Kemudian kalau tahajud tuh wa minal laili fatahajjat. Nah, fatahajjat bertahajudlah, tahajjat. Nah, itu nanti maksudnya ke fi'il amr ya. Nah, coba ibu-ibu kerjakan ya. Sebelumnya nanti kita masuk ke wazan ini dulu, wazan 11 ya. Wazan 11 ini mirip ke wazan berapa ini? Tafa'ala tambah tak. Wazan ya? Wazan 9. 9, Ustazah. Fa'ala gitu kan? Fa'ala. Ini tambah tak aja. Tafa'ala, ya tafa'alu. Gitu. Ya, kalau yang wazan ke-10 itu tafa'ala. Ini tafa'ala. Kalau yang di atasnya, yang wazan 10 itu kan agak ditekan ya. Tafa'ala, ya tafa'alu. Kalau ini kan tafa'ala, ya tafa'alu. Gitu ya. Kalau wazan 10, tufu'ila. Kalau ini tufu'ila. lebih ini ya. Lebih ringan ya. Yutafa'alu. Yutafa'alu gitu ya, yang wazan 10 tafa'al. Yang wazan 11-nya tafa'al ya. Kemudian yang wazan 10-nya la tatafa'al ya. Kalau wazan 11-nya la tatafa'al. Nah, gitu ya. Jadi yang termasuk wazan ke-11 ini contohnya takhosoma ya takhosoma. Ya, saling bermusuhan. Saling bermusuhan, iya.
Dendam khusumat. Pernah dengar nggak? Dendam khusumat. dendam kesumat. Nah, dendam kusumat itu asalnya dari takhosama ya. Kemudian tajahala, ya tajahalu ya. Nah, ini wazan ke-11 ya. Nah, satu lagi kita bahas tiga wazan ya. Wazan ke-12. Nah, ini tambahan lagi, Bu. Tambahan ada alif, ada tak. Kalau yang tadi itu kan tak sama alif ya, tapi taknya di tengah, taknya di awal, alifnya di tengah ya. Kalau ini alifnya di awal, taknya di tengah. Nah, jadi ifta'ala, yafta'ilu, uftu'ila, yufta'alu, ifta'il, la tafta'il. Ifta'ala, yafta'alu, uftu'ila, yufta'alu, ifta'il, la tafta'il. Nah, kata yang satu wazan dengan ifta'ala itu contohnya istama'a, yastami'u, iktaroba, yaktaribu, artinya kalau istama'a menyimak, iktaroba mendekat. Nah, silakan ibu-ibu kerjakan ya ini mulai dari wazan 10 sampai wazan ke-12 ya. 10, 11 sampai 12 ya. Mengikuti polanya ya. Tadi tafa'ala, ya tafa'alu gitu ya. Nah, ini sebetulnya Bu ya, kalau yang wazan ke-12 itu ngikutin wazan wazan ke-7 ya kan? Wazan ke-7 itu af'ala. Nah, itu dirubah. Baris alifnya berbaris kasroh, kemudian di tengah-tengahnya ada tambahan tak. Jadi ifta'ala. Ya, ifta'ala. Ya, silakan dikerjakan ya. Nanti kita ke wazan ke-13 14. Kita ini aja. Kita habiskan aja ya, Bu.
Gimana Ibu-ibu sudah? Sudah Ustazah. Sudah ya. Coba yang wazan ke-10. Tafa'ala, tafa'ala. Tafa'ala. Siapa yang mau? Saya Ustazah. Ya, silakan. Tajahada. Tahajjada kok tajahada. Tahajjada. Tahajjadah. Ya. Telah melakukan tahajud. Iya, Ustaz. Iya, bertahajud. Telah bertahajud. Ya tahajjada. Sedang bertahajud. Tuhujjida. Telah Tuhujida, betul. telah tahajud ya Ustazah. Tuhujjida. Telah ditahajudkan. Telah ditahajudkan. Oh, yutahajjadu sedang akan ditahajudkan. Ya. Tahajjada tahajudlah. La tatahajjada janganlah bertahajud. La tatahajjat. La tatahajjat. Tahajjat, la tatahajjat. Ujungnya kalau fi'il nahyi sama fi'il amr itu mesti dia kasroh ya. Iya. Ya. Itu ya. Jadi pernah dengar ini enggak? Ini wamina laili fatahajjat bihi nafilatalak. Surat tentang tahajud ya. Waminal laili fatahajjat nafilatalak. Ya, jadi itu berarti termasuk wazan ke-10 ya. Tasyabbaha, coba tasyabbaha. Ana Ustazah. Ya, silakan, Bu. Tasyabbaha. Ya tasyabbahu. Tusyubbiha. Yutashabbahu. Tasyabbah. La tasyabbah. La tatasyabbah. La Iya. tatasyabbah. La tatasyabbah. Ya tasyabbahu. Tusyubbiha yutashabbahu. Tasyabbah. La tatasyabbah. Ya. Jadi tambah taknya ditambah. Iya, taknya kurang tadi Ustazah. Ya, tatasyabbah. Fi'il nahyi. Ya. Iya. Nah, sekarang ke wazan 11 coba. Takhosoma. Saya Ustazah. Ya, silakan. Bismillah. Takhasama. Yatakhasamu. Tukhusima. Yutakhasamu. Takhasam. La tatakhasam. Ya, la tatakhosom. Ya. Sekarang tajahala. Ana Ustazah. Tajahala. Ya. Ya tajahalu. Tujuhila. Yutajahalu. Tajahal. La tatajahal. Ya, la tatajahal ya. Nanti artinya mengikutin aja ya, Bu ya. Ya, artinya kan sudah di situ sudah ada, tinggal nanti disesuaikan aja dengan jenis kata kerjanya ya. Kalau kata kerja lampau berarti telah kan. Kalau yang sekarang berarti apa namanya? Sekarang dikerjakan. Kalau fiil kata kerja perintah dan larangan sudah ya. Pasti nanti kan merintah dan melarang kan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke wazan 10, 11, 12 ya. Ista'ala. Istama'a. Istama'a. Ya, Bu. Bismillah. Istama'a. Yastami'u. Ustumi'a. Yustama'u. Istami' la tastami'u. Ya, la tastami. Ya, betul ya. Oh ya, la tastami. Ya. Taroba sekarang. Ika taroba.
Taroba. Ana Ustazah. Ya, silakan. Siapa aja, Nah? Iqtaroba. Yaktaribu. Ukturiba. Yuktarobu. Iqtarib. La taktarib. Ya, la tarik. Nah, bisa ya, Bu ya. Nah, nanti latihannya menyusul aja. Ini kita habiskan dulu yang wazan 13 sekarang. Wazan 13 ya. Ini nanti tambahan hurufnya ada alif sama nun. Ya, alif paling depan, nun setelah alif ya. Jadi infa'ala. Infa'ala, yanfa'ilu, unfu'ila, yunfa'alu, infa'il, la tanfa'il. Sebetulnya barisnya itu hampir sama dengan wazan yang ini ya, 12 ya. Hanya bedanya ini aja, bedanya tuh huruf tambahannya. Ya, huruf tambahannya itu beda alif sama ta, sama ini alif sama nun ya. Tapi sebetulnya polanya hampir sama ya. Infa'ala, yanfa'ilu, unfu'ila, yunfa'alu, infa'il, la tanfa'il. Nah, contohnya di sini yang termasuk wazan ke 13 ini adalah infasola, terpisah, infisol kan? Pernah dengar kata infisol kan? Nah, itu asalnya dari infasola. Infasola, yanfasilu, unfusila, yunfasolu, infasil, la tanfasil. Ya, nah kemudian contoh yang kedua, inkolaba, yankolibu, unkuliba, yunkolabu, inkolib, la tankolib. Ya. Nah, ini ya, nanti dikerjakan Bu ya. Nah, yang tinggal 2 wazan nih Bu ya. If Allah. Nah, ini if Allah. If Allah, yaf'alu, uf'ulla, uf'alu. Uf'ulla ini beda, ini agak beda ya. Yang fi'il madi majhulnya uf'ulla. Yuf'alu. Yang fi'il mudhari majhulnya beda, agak beda ya di sini ya. If Allah, la taf'allah. Gitu ya. Jadi dia tidak sukun akhirnya, tapi if Allah, la taf'allah. Uf'ulla, yuf'alu. Ya, jadi di sini beda sendiri nih wazannya. Terus terakhir wazan istaf'ala. Nah, ini ada tambahan 3 ya. Tambahan 3 huruf alif, sin sama ta ya. Jadi istaf'ala, yastaf'ilu, ustuf'ila, yustaf'alu, istaf'il, la tastaf'il. Nah, contohnya istansyaqo ya sama istansaro. Nah, silakan Ibu-ibu kerjakan ya. Nah, kita latihan aja ya. Banyak. Nanti contoh yang lainnya saya kasih nanti. Hanya beda ini aja. Kalau wazan ke-12 sama ke-13 tuh bedanya hanya di letaknya saja. Tapi sebetulnya bunyi-bunyinya hampir sama itu. Ini agak hujan ya, mudah-mudahan nggak mati lampu. Kayaknya. Ya, saya suka mati lampu. Mudah-mudahan nggak mati lampu ya. Ini saya lagi hujan. Ya, silakan kerjakan.
Sudah? Gimana Ibu-Ibu? Sudah Sudah ya? Ustazah. Tolong udah ya. Nah, coba. Wazan 13, siapa yang mau coba? Bu,
Saya Ustazah. Ya, silakan. Wazan 13 ya Ustazah. Wazan 13. Ya, Infasola, ya. ya, infasola. Ya, Infasola, yang fasilu, infusila, yunfasolu, infasil, la tanfasil. Datan fasil. Ya, betul ya. Inkolaba sekarang. Coba. Inkolaba. Ustazah, Ya, yang olaba, yang olibu, uang uliba, yung olabu, yang olib, la tang olib. ya. Artinya udah tahu ya. Ini kan tinggal di ini aja sesuaikan. Inkolib. Berarti baliklah kembali gitu ya. Datan kolib. Jangan kembali, jangan balik kembali. Nah, sekarang wazan ke-14 nih, ya. Contoh yang sama dengan wazan 14 itu ihmarro, isfarro. Ya, siapa nih? Kita, Bu. Saya Ustazah. Ya, silakan. Mbak Dita Ihmarro. apa Mbak Jasni? Terserah aja. Ya. Saya Ustazah. Ya, silakan aja. Ihmarro. Heeh. Yahmaru. Ya, Uhmurro. Yahmaru. Ihmarro. La tahmarro. ya. Terus yang isfarro. Ya, Bu. Ya, Mbak Gita. Mbak Gita. Isfarro, yasfarru, usfurro, yusfarru, isfarro, latasfarro. Ya, betul ya. Nah, sekarang terakhir ya wazan 15 ya, Bu ya. Istansyako. Istinsyak. Pernah dengar istinsyak itu kalau kita berwudu ya, menghirup air dengan hidung. Terus menghembuskannya namanya istinsar. Ini asalnya dari istansyaro. Istansyako. Ya, siapa yang mau? Ustazah, Ya, silakan. Siapa aja ya? istansyaqa, yastansyiqu, Iya, ustunsyiqa, iya. yustansyaku, istansyiq, la tastansyiq. Ya, betul. Istansaro sekarang. Istansaro. Saya lagi Ustazah. Ya, silakan. Istanfaro. Yastanfiru. Ustanfiro. Ustun. Ustung. Oh iya. Ustunfiro. Yustanfaru. Istanfir. La tastanfir. Ya, betul ya. Nah, jadi pernah dengar kata istighfar? Istighfar. Istighfar itu asalnya dari wazan ke-15. Istaghfaro. Istighfaro. Kenapa jadi istighfar? Ya, itu nanti perubahannya nanti setelahnya kita akan belajar perubahan yang berdasarkan kata benda ya. Nah, alhamdulillah ini sudah ya. Wazan 1 sampai wazan 15 yang berubah ya dari satu perubahan kata kerja ke kata kerja yang lainnya. Jadi yang dirubah tuh hanya kata kerjanya saja. Jadi kata kerja lampau, sekarang akan datang gitu ya. Kata kerja pasif dan kata kerja perintah larangan. Nah, sekarang ini kesimpulannya di bawahnya. Kesimpulannya. Ini pola-polanya ya, yang berkaitan dengan perubahan kata kerja. Kata kerja itu kan mulai dari kata kerja past tense ya, kalau bahasa Inggris itu present tense ya, kemudian apa namanya kata kerja pasif, kata kerja perintah, larangan ya. Ini kesimpulannya ya. Nah, setelah itu kita mau belajar wazan ya, pola-pola berdasarkan perubahan kata benda. Jadi kata benda tuh banyak nanti macamnya. Ada kata benda yang berasal dari kata kerja yang dibendakan atau isim masdar ya. Bisa dilihat di sini ya di halaman berapa ini?
Halaman berapa? Halaman 6 ya. Halaman 6. Nah ini kalau tadi kan kita belajar perubahan wazan 1 sampai 15 berdasarkan perubahan kata kerja. Nah, sekarang berdasarkan perubahan kata benda. Nah, kata benda yang berubah-ubah ini berdasarkan kata dasarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, sama isim alat. Gitu ya. Jadi isim masdar itu apa? Isim masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Yang akhirannya an. Misalnya makan, akhirannya ditambah an jadi makanan, ya kan? Pakai, jadi pakaian. Gitu. Nah, kemudian Ma'lan berarti perbuatan ya, Ustazah. ya, jadi dia asalnya dari perbuatan tapi kemudian dibendakan. Jadi dia kata benda abstrak ya. Jadi seperti misalnya berlabuh ya, berlabuh. Masdarnya pelabuhan. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu isim fa'il. Isim fa'ilnya adalah pelaku atau subjek. Misalnya menolong ya, dia menolong. Berarti kata benda pelakunya apa? Menolong. Pertolongan. Penolong kan? Gitu. Orang yang menolong kan? Nah, kemudian ada isim maf'ul. Isim maf'ul itu berarti yang dikenai perbuatan. Berarti dia objek. Kalau dia awalnya itu menolong, subjeknya penolong, nah kalau yang objeknya artinya gimana tuh? Ada yang menolong, penolong, ada yang ditolong kan gitu. Ya. Nah, itu ada penolong, ada pertolongan, ada yang menolong, ada yang ditolong, ya. Kemudian ada isim zaman, waktu. Ya. Isim yang menunjukkan waktu. Waktu menolong misalnya ya. Kemudian isim makan, tempat menolong, isim alatnya, alat untuk menolong kan gitu. Ya, jadi di sini ada 6 kata benda yang nanti bisa dirubah ya dari satu kata dasar. Misalnya tadi ya menolong ya, menolong. Kata dasarnya menolong, nasoro. Gitu ya. Kemudian pertolongan, yang menolong, yang ditolong. Waktu menolong, tempat menolong, dan alat menolong. Nah, ini nanti setiap wazan ya yang dari 15 wazan itu punya polanya. Gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari wazan yang pertama. Wazan yang pertama kita ambil dari kata dasar yang sebelumnya ya. Kan di perubahan kata kerja itu kan sama tuh ya. Taroka sama taroko. Toroko ya. Nah, kalau taroka ya gitu ya. Jadi isim masdarnya lihat apa polanya, fa'lan ya di situ ya. Fa'lan. Kemudian untuk pelakunya fa'ilun. Yang dikenai pekerjaan atau objeknya maf'ulun. Kemudian waktunya maf'alun, tempatnya maf'alun, alatnya mif'alun. Gitu. Nah, berarti kalau taroka di sini isim masdarnya apa? Isim Tarkan. masdarnya Ya, tarkan. tarikun. Tarkan. Kalau isim fa'ilnya Tarikun. 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 Isim maf'ulnya Matrukun. matrukun. Ya. Kemudian isim zamannya Matrokun. matrokun. Isim makannya Matrokun. matrokun. Sama. Ya. Isim alatnya Mitrokun. mitrokun. Coba diartikan. Tarkan artinya apa? Tarkan. Taroka artinya kan meninggalkan kan gitu. Kalau tarkan berarti peninggalan ya, peninggalan. Oke. Ya kan peninggalan. Kalau tarikun Yang
peninggalan. Orang yang meninggalkan, ya kan? Pelakunya, pelaku perbuatan, orangnya. Berarti kan orang yang meninggalkan. Tarikun, orang yang meninggalkan. Kemudian yang ditinggalkan, apa itu? Kalau tadi kan tarikun, ini apa? Matrukun apa? Rukun. Yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan. Sekarang matrokun. Waktu Waktu ditinggalkan. ketika meninggalkan. Matrokun. Tempat meninggalkan. Tempat meninggalkan ya. Mitrokun. Alat Alat untuk meninggalkan. meninggalkan. Nah, begitu ya Bu ya. Nah ini sekarang kita ke toroko. Toroko itu apa kemarin? Artinya? Toroko? Mengetuk. Mengetuk. Iya gitu ya. Jadi kalau masdarnya gimana jadi? Torkon. Torkon artinya apa? Torkon. Ujungnya an itu ya. Pengetukan ya. Nah, kemudian kalau untuk isim fa'ilnya Torikun. torikun ya. Nah, isim maf'ulnya matrukun. Kemudian isim zamannya sama kan? Begitu Ibu-ibu ya. Nah, sekarang jadi dia ada polanya, ada artinya. Nah, ini semuanya adalah kata kerja. Nah, sekarang kita ke wazan kedua. Coba lihat kita ke wazan 2. Ya, wazan 2 itu berarti sama ya? Sama enggak? Polanya sama enggak? Sama. Yang Sama beda yang wazan mana? 2. Yang beda yang mana? Sama isim makan. Iya, yang beda waktu, berarti di isim zaman sama isim makan. Benar nggak? Ya, Iya. izin Ya, zaman dan gitu ya. maf'ilun kasro. Ya, iya betul. Nah, sekarang contohnya nazala malakat. Contohnya sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, sekarang wazan ketiga dulu kita lihat. Sama nggak sama yang di atasnya? Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul sama? Sama. Nah, kalau yang isim beda. isim zaman, isim makan, isim alat samanya ke yang mana? Sama ke wazan satu kan? Ya. Ya. Nah, sekarang wazan 4 ya. Ini berarti polanya tuh hampir sama ya, Bu. Terutama yang masdar, isim fa'il sama isim maf'ul. Nah, yang isim waktu, isim tempat sama isim alat nih beda nih. Wazan 4 tuh sama kemana nih? Sama ke yang wazan 1 ya. Wazan 1 kan sama ya. 1. Wazan 5 sama ya. Masdar, fa'il, maf'ul. Ya, kalau ini maf'ilun, mif'alun. Nah, ini berarti sama dengan wazan kedua ya. Nah, sekarang wazan ke-6. Masdar, fa'il, maf'ul sama semuanya ya. Kemudian yang berbeda apakah isim zaman, isim makan sama isim alat yang berbeda? Nah, ini samanya ke wazan 4 gitu ya. Jadi di antara wazan 1 sama wazan 6 ini memang yang berbeda hanya di isim zaman sama isim makan saja ya, gitu. Kalau yang lainnya sama. Nah, nanti kalau udah masuk wazan 7, wazan 8, wazan 9, gitu. Itu udah beda lagi, Bu ya. Nah, sekarang coba Ibu-ibu kerjakan ya. Dari wazan 1 sampai wazan ke-6. Berdasarkan pola ya, perubahan kata benda ya. Perubahan kata benda. Nah, sampai sini ada yang belum paham atau masih bingung? Boleh ditanyakan. Tidak ada yang ini kan? Tidak ada yang bingung kan? Tinggal mengikuti pola aja.
Apa? Ya, baik Ibu-Ibu, nanti dikerjakan aja ya di rumah ya. Kita ganti ke Durusulullah ya. Ya, kita ini aja nanti dikerjakan aja jadi tugas di rumah aja. Ya, kita ke ya ke Durusulullah. Kita kejar-kejaran. Nah, ini halaman berapa kemarin udah masuk pelajaran ketiga ya, kalau nggak salah. Tahu nggak? Nanti dikerjakan di rumah aja, Bu, yang tadi. Dikerjakan di ini, nanti nggak kekejar yang apa? Yang materi yang satu. Ini ada Susani udah belum ya? Ada Susani udah ya? Ada Susalis ya sekarang ya?
pelajaran yang ketiga ya, Ibu-ibu Iya, ya. Ustazah. Ya, baik, Dari kita halaman kita 14. masuk ke pelajaran ketiga, ada susalisu ya, pelajaran yang ketiga. Nah, di sini kita akan belajar tentang kata ya, kata benda atau isim. Nah, isim ini di sini kita bisa lihat ada isim yang dia sebetulnya artinya sama, tapi bentukannya yang satu memakai tanwin, yang satu memakai alif lam. Jika dia memakai tanwin, maka dia tidak pakai alif lam. Tapi kalau dia pakai alif lam, berarti dia tidak pakai tanwin. Contoh misalnya di sini baitun gitu ya. Baitun itu kan pakai tanwin. Tapi kalau dia itu pakai alif lam, jadi al-baitu. Ya, ujungnya tidak tanwin ya. Jadi baitun al-baitu. Nah, di bawahnya itu kolamun sama al-kolamu. Ya, di sampingnya kitabun sama al-kitabu. Jamalun sama al-jamalu. Nah, ini bedanya apa? Gimana bedanya? Jadi kalau yang tidak pakai alif lam itu biasanya dia lebih umum ya. Baitun misalnya dia lebih umum. Rumah apapun. Sementara kalau al-baitu itu sudah jelas rumahnya yang mana. Al-baitu rumah ini atau rumah itu ya. Baitun itu rumah apapun. Ya. Jadi karena dia masih umum ya, tapi kalau alif lam gitu ya, ada alif lam di depannya, berarti dia sudah artinya tuh sudah khusus ya. Jadi misalnya rumah itu, rumah ini gitu ya. Nah, ini bedanya dari memaknainya nanti ya, mengartikannya. Misalnya di bawahnya kolamun sama al-kolamu. Kalau kolamun berarti pena apapun bentuknya, apapun warnanya dia disebut dengan kolamun. Tapi kalau al-kolamu dia sudah khusus ya. Nah, kemudian kitabun. Kitabun itu buku apapun. Al-kitabu itu sudah khusus. Misalnya zalikal kitabula roibati. Berarti di situ zalikal kitabu itu apa? Alkitab. Bukan, Alkitab itu di situ Al-Qur'an. Dia sudah khusus maknanya bahwa yang dimaksud dengan Alkitab itu di situ adalah Al-Qur'an. Zalikal kitabula roiba fih, Al-Baqarah ayat 1 itu kan di situ diartikan Al-Qur'an bukan Alkitab, karena udah jelas ya yang dimaksud dengan Allah. Yang dimaksud Allah dengan Alkitab di situ adalah Al-Qur'an. Kemudian jamalun, unta apapun ya, al-jamalu, unta itu sudah khusus ya untanya yang mana. Nah, ini. Jadi kita sudah bentuk kalimat ya. Contohnya begini Ibu ya. Nah, Ibu lihat gambar di sampingnya ada gambar apa itu? Pena. Pena ya. Penanya dalam kondisi apa? Patah. Patah ya. Nah, jadi biasanya kata jika dia pakai alif lam itu biasanya dia ditempatkan di bagian depan gitu ya. Contohnya begini, al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun, pena itu patah. Al-qalamu maksurun, jadi kata yang pertama itu adalah kata benda yang sudah khusus. Bendanya sudah menunjuk kepada benda yang dia pena, yang penanya itu dalam kondisi patah gitu ya, maka disifatkan dengan maksurun. Al-qalamu maksurun, pena itu patah. Nah, kemudian di bawahnya itu ada gambar apa Bu? Pintu dalam kondisi apa? Terbuka gitu ya, pintu terbuka. Nah, di sini ada kata al-babu maftuhun. Ya. Al-babu, pintu itu, maftuhun, terbuka. Maka pintu yang dimaksud di situ adalah pintu yang memang sudah khusus gitu ya. Pintu dalam kondisinya dia terbuka. Makanya kemudian dia itu bentuknya itu adalah bentuk alif lam di depannya. Al-babu maftuhun. Nah, contoh yang lainnya di bawahnya ya Ibu ya di sini. Ada kata al-waladu jalisun, al-mudarrisu waqifun. Ya.
Al-waladu jalisun, al-waladu anak laki-laki itu jalisun, duduk. Al-mudarrisu waqifun. Guru itu waqifun, berdiri. Ya. Nah, sampai sini apa namanya? Bisa dipahami, Bu? Bedanya apa bedanya antara yang alif lam dengan yang tidak pakai alif lam atau yang tanwin? Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Nah, coba mungkin ada yang mau latihan membaca, menerjemahkan, boleh? Silahkan. Yang tadi tuh, yang tadi saya terangkan itu. Saya yang nomor 1. Ya, boleh, silahkan. Al-kitabu jadidun. Ya. Wal qalamu qadimun. Kitab itu baru dan pena itu lama. Ya, itu ya. Alkitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pena itu lama. Ya, nomor 2 sekarang. Gantian ya. Gantian aja. Siapa yang mau? Ada kata-kata yang tidak ini ya? Tidak ada artinya ya? Tahu artinya, Bu. Oh, ya, kalau ibu-ibu punya kamus, boleh nanti buka kamus ya. Jadi itu saya artikan dulu ya. Jadidun tuh baru, qadimun lama. Al-himaru kemarin keledai ya. Keledai, Iya. sogirun kecil. Keledai, hisan, Gitu. kecil, Wal besar. hisonu dan kuda itu kabirun besar kan? Nah, Besar. kemudian al-kursiyuk kursi ya, maksurun patah. Al-mindilu apa kemarin? Masih ingat? Sapu tangan. Sapu tangan. Wasihun kotor. Ya, wasihun kotor. Kemudian yang nomor 5 al-ma'u air. Baridun dingin. Ya. Kemudian Dingin. al-qomaru bulan. Jamilun bagus. Ya. Nah, kemudian nomor 7 al-baitu rumah ya. Rumah itu qoribun dekat. Wal Dekat, masjidu ya. masjidu ini apa? Masjidu Jauh. jauh, Jauh. ya. Al-hajaru. Al-hajaru itu batu. Sakilun berat. Wal Berat. waraku kertas. Ya. Ringan. Ringan. Khofifun ringan ya. Kemudian nomor 9 alabanu susu. Harun panas ya. Al-komisu baju ya. Nazifun bersih. Nah, itu Bu ya. Nah, Bersih. coba nanti Bersih. Ibu baca dan terjemahkan. Nomor 1 Ibu Nirwana ya, udah ya. Nomor 2 sekarang. Iya, sudah. Ya, disebut aja berurut, Ustaz. Iya. Terserah aja ibu-ibu. Saya soalnya agak susah nengok orangnya karena lagi share screen kan gitu. Share screen-nya yang satu saya kecilin, nggak lihat orangnya. Saya Ustazah. Ya, silakan. Nomor 2 ya. Nomor 2 Iya. berarti. Al-himaru saghirun Iya. wal hisanun kabiru. Ya. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Ya. Nah, ya. Terus nomor 3. Ustazah. Ya. Al-kursiyun surun. Kursi Ya. itu patah. Ya. Kursi itu patah. Ya, betul. Nomor 4. Silakan, Ibu-ibu. Silakan siapa aja, Bu? Al-ma'u baridun. Air itu Yang dingin. nomor 4 dulu, Dek. Nomor 4 dulu, Dek. Oh. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Ya. Nomor 5 sekarang. Al-ma'u
baridun. Air itu dingin. Ya, al-ma'u baridun. Air itu dingin. Ya, nomor 6. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Ya, bulan itu indah. Betul. Nomor 7 sekarang. Al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Ya, Rumah ba'idun. itu dekat Mhm. dan masjid itu jauh. Ya, betul. Ya, nomor 8 sekarang. Al-hajaru thaqilun. Wal waraqu khafifun. Ya, Batu itu berat. Dan kertas itu ringan. ya. Nomor 9. Nomor 9. Siapa? Siapa aja, Bu? Ayo, Bu. Al-labanun harrun. Ya. Susu itu panas. Nomor 10. Saya Ustazah. Ya, Al-qamisu nadifun. Kemeja Nah, itu kemeja itu bersih. Ya. Nah, sekarang kita latihan ya. Kita latihan. Latihan-latihan ya. Tamarinu. Latihan-latihan. Latihan pertama, ikra wa uktub ma'adok fi awakhir kalimati. Ya, jadi bacalah dan tulislah dengan ya meletakkan baris di akhir kata-kata tadi. Jadi ini kan kata-katanya gundul ya, Ibu. Ya. Jadi seperti yang kita pelajari tadi, ya, bedakan antara kata yang memakai alif lam dengan tidak memakai alif lam. Berarti kalau memakai alif lam, dia tidak tanwin. Ya, berarti ujungnya tidak domah tain, tetapi hanya domah saja. Sementara yang tidak memakai alif lam, berarti dia memakai tanwin, domah tain. Gitu ya. Jadi bedanya, bacanya beda nanti. Kalau yang tidak pakai alif lam, masjidun. Gitu ya. Kalau yang pakai alif lam, al-masjidu. Nah, ini tinggal diberikan syakal maksudnya ya, Bu ya. Ini ya. Nah, ujungnya ini apa? Gitu. Kalau yang nggak pakai alif lam berarti dun gitu ya. Masjidun. Tapi kalau pakai alif lam berarti pakai domah gitu. Hanya domah. Al-masjidu. Nah, ini silahkan nih. Kan ketahuan dari sini ya. Mana yang kata-kata yang memakai alif lam, mana yang tidak. Kan bisa ketahuan tuh barisnya di belakang. Pakai tanwin atau tidak tanwin gitu. Tanwin itu kan berarti tain-tain ya, fathatain ya. Berarti kan dia double ya. Barisnya double. Kalau yang fathah aja cuma satu. Kalau fathatain itu berarti 2. Kalau dia yang tidak pakai tanwin berarti a bunyinya. Kalau yang pakai tanwin berarti an gitu. An, a, i, u, an, in, un. Gitu ya. Kalau a, i, u berarti pakai alif lam ya, apa di depannya. Kalau an, in, un berarti memang dia nggak pakai alif lam. Nah, silahkan Bu, gitu ya. Ini mudah ya. Seperti tadi yang di atas, yang teori yang di atas.
Masjidun. Al-masjidu. Ya. Bagaimana? Bisa ya? Gampang ya? Ya. Coba. Ada yang mau baca? Ujungnya aja, Bu. Ini kan latihan ini ya, mencakali yang sederhana dulu gitu. Ini nanti kalau misalnya Ustazah. kitab kita ini, kalau kitab kan rumit ya. Ini yang dari yang sederhana dulu. Coba, ada yang mau? Saya Ya, coba saya. Ustazah. Silakan. Masjidun Ya, masjidun. Ya, kemudian al-masjidu. al-masjidu. Ya, betul. Nah, Giliran yang lain, Ustazah. boleh sambung yang lain. Saya Ustazah. Al-ma'u. Ya, Ma'un. al-ma'u. Ya. Lanjut. Dari kanan ke kiri ya, Bu. Lanjut. Ma'un. Kan itu al-ma'u ma'un. Ya. Al-ma'u ma'un. Nah, lanjut. Lanjut. Al-baitu Nah, babun. al-baitu. Ya kan? Kemudian Mm-mm. babun. Ya kan? Mm-mm. Qalamun. Ah, Al-qalamu. qalamun. Jadi Al-qalamu. al-qalamu. Ya. Di bawahnya. Al-kalbu kalbun. Ya. Al-kalbu. Al-kalbu kalbun. Ya. Komisun. Ya kan? Waladun. Lanjut. Waladun. Ya kan? Waladun. Ya. Al-hajaru. Al-hajaru. Ya kan? Al-hajaru. Al-waladu. Ladu. Himarun. Al-himaru. Ya. Ya, insya Allah bisa ya, Bu ya. Gampang ya. Ya. Nah, baik-baik Ibu ya. Nanti latihan kedua ini Bu ya. Iqra wa uktub. Bacalah dan tulislah. Nggak usah ditulis lagi. Kerjakan saja.
saja di sana ya, tinggal diberikan baris. Ya, tinggal diberikan baris. Contohnya kan sudah ada ya. Nah, contohnya sudah ada. Ya. Nah, mungkin itu saja ya Ibu-ibu ya. Untuk malam ini. Berhubung saya hujan. Nah, itu nanti tinggal ini aja, tinggal apa namanya diberikan sakal ya, diberikan sakal yang di bawahnya. Ya, baik, kita akhiri saja dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la